pertama, agama ini punya rukun. Rukun agama ini ada 3. Malaikat Jibril alaihi salam diutus untuk melakukan audiensi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa disaksikan oleh para sahabatnya, yang mana audiensi ini diberi nama sebagai hadis Jibril. Hadis yang sangat terkenal yang sudah antum tahu. Dikatakan rukun karena agama ini seperti bangunan. Bangunan yang memiliki tiang. Ada 3 tiang. Kalau Anda hancurkan salah satu dari tiang itu, maka rubuh bangunan tersebut. Tiang yang pertama disebut dengan iman. Iman bisa kita ibaratkan sebagai pohon. Ini antum harus mengajarkannya begitu. Kalau saya dulu ngajarin orang mau masuk Islam di Australia pakai papan tulis. Nanti kalau saya ngajar lagi di sini, saya harap ada papan tulis. Jadi kita ibaratkan sebagai akar dari sebuah pohon. Akar pohon tersebut adalah yang menentukan apakah pohon itu akan tumbuh atau tidak. Itu namanya iman. Sementara batang pohonnya yang menjulang, daun-daunnya, rantingnya, itu namanya Islam. Tapi kalau kita melihat pohon yang hanya memiliki daun yang rimbun, kita tidak banyak bisa mengambil manfaatnya. Kita mungkin bisa berteduh di bawahnya, tapi kita merindukan rasa manis dari buahnya. Buahnya itu adalah ihsan. Kalau akarnya nggak ada, jangan harap mau merasakan manisnya buah kejauhan. Jadi sebelum kita mengajarkan sholat, sebelum kita mengajarkan Quran kepada anak kita, istri kita, ajarkan dulu siapa Allah. Buat apa antum ngajarin sholat, sementara batin anak antum bingung, saya ini ngapain? Saya punya murid, ibu-ibu, pimpinan perusahaan apa gitu. Dia nikah sama orang bule, udah 20 tahun, tapi si bule ini sholatnya 1 minggu 1 kali. Ibu itu seperti stres karena tekanan batin, takut dihisap sama Allah. Terus saya tanya itu kesehariannya ibu ini. Saya nggak tanya keseharian suaminya. Saya tanya, ibu pernah dengar enggak sifat kidam? Apa itu Habib? Oh, tapi Bib, saya sudah suruh suami saya istighfar sebelum tidur 100 kali. Itu ibu membebani suami ibu. Bagaimana mungkin ibu nyuruh suami minta ampun kepada zat yang mungkin suami ibu nggak kenal? Tapi Bib, saya kalau sholat itu sehari, kalau setiap 1 kali sholat plus wirid dan zikir, saya 1,5 jam. Bu, itu tambah membuat orang itu lari dari ibu. Karena dia bingung. Why I have to do all this? Limadza yajibu alayya an af'ala hadza? Kenapa saya wajib melakukan ini? Jadi pertanyaan why itu selalu ada. Di balik dari alam bawah sadar manusia itu selalu ada kenapa. Makanya Nabi SAW mengatakan ta'allamul yaqin, belajarlah kamu itu yakin. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Pakai ilmu.
Nah, kalau kita mempelajari masalah keimanan ini, itu juga bisa kita ibaratkan sebagai otak. Karena masalah akidah itu adalah masalah akal, bukan masalah perasaan. Ilmu akidah tempatnya bukan di hati, Pak. Ilmu akidah nggak ngerti masalah hati. Saya ulangin ya, ilmu akidah tidak pakai hati, pakai akal. Kalau ilmu fikih itu ibaratnya badan. Loh, antum kalau sama orang non muslim ngomongnya pakai hati, bisa masuk? Enggak semua bisa dikasih hati. Dikasih kebaikan? Enggak. Lukman Sardi masuk agama Kristen. Kenapa? Ya karena dikasih uang, karena kebaikan, betul. Tapi dalam hatinya mungkin dia meragukan juga daripada agama Nasrani, tapi murtad. Artinya kalau kita hanya merepresentasikan akhlak, tapi kita tidak membuktikan secara teologis kenapa agama Islam itu istimewa dan paling benar, percuma. Kalau ada orang tanya, apa istimewanya agama kamu? Saya punya Tuhan, loh saya juga punya Tuhan. Saya punya hukum, saya juga punya hukum. Saya punya akhlak, kami juga punya akhlak. Apa bedanya? Oh, bedanya adalah pada pemahaman kita terhadap siapa Tuhan kita, pemahaman kita terhadap karakteristik Tuhan kita. Orang bisa mengklaim dirinya punya Tuhan, tapi belum tentu Tuhannya benar Tuhan. Ada yang menuhankan pokok pohon, ada yang menuhankan jin, ada yang menuhankan malaikat, ada yang menuhankan manusia, ada. Kenapa? Karena karakteristik ketuhanannya nggak sampai. Kenapa Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Fir'aun? Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam diutus kepada Namrud? Karena untuk membombardir argumentasi yang lemah dari ketuhanan makhluk. Otomatis Tuhan itu tidak boleh punya ciri makhluk. Nah, fikih itu badan. Bayar zakat pakai badan. Sholat pakai badan. Nggak bisa orang sholat di rumah gitu. Saya sudah sholat, badannya nggak gerak, padahal bisa gerak, nggak bisa. Saya sudah bayar zakat, dia tangannya nggak bergerak, ya nggak bisa. Saya sudah naik haji, dengan apa? Dengan perasaan saya, nggak bisa. Jangan bicara akal, kalau masalah melakukan gak usah bicara akal. Kalau masalah karakteristik Tuhan ini udah selesai, nanti argumentasi yang lain itu akan menyusul dengan mudah. Kita akan mendapati orang Islam itu akan mudah percaya terhadap apa yang disampaikan oleh agamanya. Akan semakin sedikit dan minus kata why itu. Kalau masalah akidahnya ini sudah benar. Benar itu apa? Argumentasinya satisfying the logic condition, memuaskan akal. Akal puas dan bisa terima. Tapi ada sisi ketiga, dan ini adalah puncaknya. Apa itu? Ihsan. Ihsan itu nggak pakai akal. Ihsan itu nggak pakai badan, nggak ada hubungannya sama akal, nggak ada hubungannya sama badan. Ihsan itu rasa. Akal mengatakan Nabi Muhammad SAW jasadnya sudah tiada. Itu akal-akalan ya. Tapi kalau akal yang bercampur dengan rasa, bercampur dengan syariat, maka dia akan tahu kalau Nabi SAW itu selalu ada. Nabi tidak mati, Nabi masih hidup. Rasa itulah yang membuat seseorang sholat menjadi nikmat. Kenapa kita sholat nggak nikmat? Imamnya bagus, bacaannya luar biasa. Kenapa kok batin kita masih merasa nggak nikmat? Karena kita kehilangan rasa.
Rasa itu punya kurikulum. Jadi nggak gampang. Orang datang-datang baru belajar agama, menyalahkan ini, menyalahkan itu loh. Kita hidup di zaman dimana orang yang belajar agama 30 tahun dikalahkan seorang anak muda yang browsing 30 menit. Seorang ayah yang belajar mengamalkan apa yang diajarkan para pendahulunya dari amaliyah-amaliyah yang memiliki tali temali sambung sampai kepada para ulama dan Nabi SAW, dimentahkan hanya dengan argumentasi video dari seorang ustadz misalkan. Dan kita hidup di zaman seperti itu. Jadi wajib bagi kita memberikan pemahaman yang benar supaya apa? Supaya kita ini dianggap sama Nabi Muhammad SAW. Oh, ini orang Banjarwijaya, Masjid Nabawi. Oh, ini pengurusnya, ini jamaah yang aktif sholatnya, jamaah yang aktif kajiannya, ngaji akidahnya, ngaji fikihnya, ngaji tasawufnya. Oh, ini yang sudah memuliakan syariat saya, ini yang sudah memuliakan ajaran saya, udah berhak masuk surga. Karena sejatinya antum belajar ilmu apapun, undang ustadz manapun, tujuannya bukan buat gagah-gagahan. Jangan jadi orang pandir kita. Ilmu apapun, siapapun yang mengajar, tujuannya satu, al-wusul ilallah. Supaya antum bisa sampai kepada Allah. Gak ada tujuan yang lain antum belajar. Antum baca Quran, belajar tahsin, tujuannya apa? Supaya bacaannya bagus. Terus kalau bacaan antum bagus, mau apa antum? Antum ngapal Quran, iya. Terus kalau antum sudah hafal Quran mau apa? Antum belajar nahwu shorof, belajar akidah. Kalau antum sudah belajar nahwu shorof, belajar akidah mau apa? Ternyata rasa yang menentukan. Nah, jadi kita harus memisahkan dan bisa memetakan itu. Kalau kita sedang ngajari orang, ya kita harus bisa memetakan. Oh, kita punya agama dibagi jadi 3 unsur. Yang pertama namanya akidah, domainnya akal. Yang kedua namanya syariah, domainnya tubuh. Yang ketiga namanya tasawuf, domainnya hati. Ada orang yang akalnya sehat, badannya tidak sehat, maka orang itu tidak akan kasih manfaat. Seperti akar yang tidak punya batang, buat apa? Tapi tanpa akar, batang tidak pernah berwujud. Atau orang yang sholatnya kayaknya lama gitu, tapi akidahnya sesat, itu juga nggak benar. Karena mustahil ada orang yang sholatnya diterima, akidahnya menyimpang. Misal meyakini Nabi Muhammad SAW bukan Nabi terakhir, ada Nabi lain dari Banjarwijaya misalkan, sholatnya lebih dari antum. Kalau sholat misalkan sampai berdarah, tangan kapalan, jidat berdarah, nangis, saya mau tanya, diterima enggak? Enggak. Ada orang yang hatinya bagus, tapi enggak punya akal, enggak punya badan yang sehat, ya dianggap sebagai orang gila. Jadi kita harus menyatukan 3 komponen ini, dan Masjid An-Nabawi harus punya kurikulum yang begitu. Akidahnya disupport, syariatnya disupport, dan tasawufnya disupport.